Jadi sebenarnya Daihatsu Zebra ini adalah salah satu mobil yang datang ke Indonesia. Sebenarnya mobil ini tuh 3 hari yang lalu masih berbentuk mobil, masih full, utuh, lengkap semuanya. Sebelum gue dan abang gue masuk ke project Cibongo, sebenarnya mobil ini waktu itu kondisinya kita udah lepasin semua joknya. Ada mobil-mobil baru-baru itu, akhirnya mobil ini tuh kita diemin aja atau kita anak tiriin dan kita taruh di toko kita. Kondisinya waktu itu mobil ini udah nggak jalan, udah berbulan-bulan. Pasti sampai akhir. Banyak dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa kalau mobil ini itu sebagai cikal bakal Vandorama, tapi mobil ini kondisinya sampai sekarang masih begini-gini aja. Halo semuanya, balik lagi ke channel Vandorama. Di episode kali ini gue mau review tentang si Zebro atau si Daihatsu Zebra, yang sebenarnya mobil ini udah pernah kita bikin videonya beberapa episode yang lalu. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh banget nonton, dimana kita menjelaskan proses-proses restorasi untuk si Daihatsu Zebra sebelum nantinya kita akan bikin mobil ini menjadi camper van project kedua setelah si Master Ace. Namun di mobil ini kita akan menerapkan konsep yang cukup berbeda dengan si Master Ace, karena mobil ini yang dimensinya lebih kecil dari Master Ace, maka akan ada beberapa penyesuaian dan juga gaya modifikasi yang berbeda. Gak usah lama-lama, langsung kita review aja. Kita mulai dari proses restorasi yang kemarin udah kita lakukan. Jadi selama restorasi kemarin yang kita lakukan adalah perbaikan dari sektor mesin, lalu bodi, dan juga interior. Namun interiornya sekarang mobil ini masih kosong karena kita nyiapin untuk kita buat mobil ini menjadi sebuah camper van. Lalu untuk bagian bodinya, kita udah melakukan pengecatan ulang yang sebenarnya catnya itu nggak kita cat kerok karena mobil ini sebelumnya itu masih catnya masih original. Jadi kita cuma cat siram aja, tapi itu sampai ke bagian kolongnya semua karena kita memastikan kalau mobil ini nggak ada keroposnya dan kita meminimalisir adanya kerusakan yang nantinya akan terjadi di mobil ini. Lalu untuk bagian interiornya sendiri, kita udah memasang beberapa jenis peredam, yaitu mulai dari peredam panas dan juga peredam suara. Jadi mobil ini mesinnya itu posisinya kan ada di bawah pengemudi. Jadi itu kalau kita lagi nyetir siang-siang tuh lumayan panas dari bagian bawah. Makanya di bagian kabin depan kita memasang beberapa peredam panas agar mobil ini tuh semakin nyaman untuk dikendarai. Lalu untuk di bagian belakang dan bagian pintunya itu kita memasang peredam suara karena mobil ini sebelumnya kita rasa tuh agak berisik bagian dalamnya, jadi kita pasangin peredam biar mobil ini nanti akan semakin nyaman ketika kita gunakan untuk camper van gitu. Oke, kita lanjut ke sektor kaki-kaki. Selain kemarin waktu kita restorasi mobil ini, kita juga udah melakukan beberapa perbaikan di bagian kaki-kaki. Jadi untuk shock breaker dan kaki-kakinya semua udah kita perbarui. Nah, selain itu, untuk mempermanis mobil ini, kita melakukan sedikit pengubahan pada velgnya. Untuk velgnya sendiri, yang kita pakai adalah Racing Hard 7G7, yang lebarnya itu nggak salah 6,5, tapi offsetnya gue lupa berapa. Nah, waktu kita melakukan pemilihan velg di si Zebra ini, itu ada beberapa pertimbangan. Jadi, sebenarnya kita punya beberapa velg yang bisa dipakai di mobil ini, cuma ada beberapa kendala karena mobil ini untuk Daihatsu Zebra itu PCD-nya 110, sedangkan velg-velg retro yang kebanyakan ada di sini
ukuran PCD-nya 114. Nah, akhirnya gue dapat velg ini dengan PCD 114 dan kita custom untuk biar velg ini bisa masuk ke mobil ini. Jujur gue suka banget velg ini karena awalnya tuh kita nggak pernah suka sama velg ini karena di awalnya tuh ada dopnya. Tapi setelah gue lihat ada orang yang jual Racing Heart 7G7 ini di marketplace dan posisinya dia memang udah nggak ada dopnya, jadi dopnya udah hilang. Kita lihat justru malah jadi keren karena kelihatan lebih racing tapi tetap manis gitu. Oke, lanjut ke bagian interior. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, interiornya itu bagian belakangnya semua udah kosong. Yang kita sisain untuk di bagian depan aja karena nantinya itu nggak akan kita otak-atik lagi. Untuk di bagian belakang, di video restorasi kemarin kayaknya udah pernah kita kasih lihat. Itu emang udah kita siapin. Bawahnya kita kasih kayu yang lumayan tebal sebagai dasar lantainya. Lalu di atasnya kita pakai HPL. Untuk nantinya sebagai lantai daripada mobil ini. Lalu di bagian kiri dan kanannya kalian bisa lihat juga kalau kita udah pasang beberapa peredam supaya mobil ini nantinya ketika digunakan itu lebih nyaman dan juga di dalamnya nantinya lebih kedap. Karena dimensi mobil ini lebih kecil dari Master Ace, maka kita melakukan beberapa penyesuaian desain yang dimana mobil ini nantinya hanya akan digunakan untuk 1 sampai dengan 2 orang. Tapi lebih baik tuh sebenarnya kita konsepnya itu kita untuk 1 orang, dimana ketika kita lagi capek atau penat kita mau liburan dan kita mau me time lah istilahnya, kita bisa camping dengan mobil ini. Maka dari itu desain yang akan kita terapkan di mobil ini itu semuanya akan lebih mudah digunakan dan juga akan lebih praktikal. Terutama untuk bagian kanannya itu nanti kita akan buat meja berbentuk L dari belakang sampai ke depan sini, dimana itu digunakan untuk sebagai tempat penyimpanan barang seperti bantal dan juga perlengkapan camping lainnya. Itu akan kita simpan di bagian kanan dan juga depan mobil ini. Lalu untuk tempat tidurnya sendiri kita akan membuatnya di bagian tengah sehingga mobil ini benar-benar nantinya hanya bisa digunakan untuk 1 sampai dengan 2 orang, dan mobil ini sudah bisa mengakomodasi apa aja yang kita inginkan ketika camping. Di bagian belakangnya itu akan dibuat penyimpanan untuk menyimpan kasurnya, karena nanti kasurnya juga akan kita bikin seperti si Master Ace yang bisa dilipat gitu. Jadi kita akan taruh di bagian belakang, dan juga untuk di bagian kiri belakangnya itu untuk nanti penyimpanan kompor, alat masak dan juga barang-barang lainnya. Di bagian kiri di bawah tempat tidur kita akan buat penyimpanan untuk misalnya kita bawa tas atau kita bawa baju-baju dan lain-lain, kita bisa taruh di bagian bawah sini. Oke, gua rasa cukup untuk video kali ini. Maaf banget, video kali ini durasi cukup singkat, berbeda dengan video kita sebelumnya. Karena di video kali ini tuh kita cuma memberikan update ke kalian gimana sih si Zebro atau gimana kondisi Zebro setelah direstorasi. Dan episode-episode setelah ini kita akan update terus ke kalian dan membahas bagaimana mobil ini dirubah menjadi sebuah mobil camper van sampai tuntas. Jangan lupa kalian like dan komen di video ini dan juga subscribe ke channel Vandorama biar kalian gak ketinggalan keseruan dan juga video-video terbaru dari channel Vandorama. Terima kasih.